Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM B04215504, kelas Gizi A. Mata kuliah Hukum Kesehatan, dosen pengampu Dewi Rahmayani, SGZ MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum tenaga kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nah, tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan terbaru, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang berkewenangan. Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendapatkan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Posisi hukum dalam kesehatan. Hukum kesehatan mempunyai objek, yaitu pada asasnya bila dikaitkan dengan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hukum kesehatan bersifat asasi yang bertumpu pada dua hak manusia. Yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri, diantaranya adalah hak atas perawatan kesehatan. Yang kedua, hak dasar individual yang di dalamnya berisikan tentang hak atas informasi kesehatan. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hak tenaga dalam menjalankan tugasnya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, keasusilaan, nilai serta nilai-nilai agama, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menolak keinginan penerima pelayanan atau kesehatan. Adapun kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan, membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, serta merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan pusat. Sanksi administrasi tenaga kesehatan. Dalam pasal 82, setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 47, pasal 52 ayat 1, pasal 54 ayat 1, pasal 58 ayat 1, pasal 59 ayat 1, pasal 62 ayat 1, pasal 66 ayat 1, pasal 68 ayat 1, pasal 70 ayat 1, pasal 70 ayat 2, pasal 70 ayat 3, dan pasal 73 ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2, pasal 53 ayat 1, pasal 70 ayat 4, dan pasal 74 dikenakan sanksi administratif. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dan ayat 2. Sanksi administratif tenaga kesehatan. Dalam pasal 82, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan izin. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun ketentuan pidana. Dalam pasal 83,
setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun kesimpulan bahwa untuk menunjang masuknya arus globalisasi ini, maka pemerintah mencoba untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini untuk menjamin masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga permasalahan kesehatan dapat teratasi demi kepuasan masyarakat. Kepentingan masyarakat akan dapat menginginkan adanya perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan. Meskipun dalam beberapa kasus yang terjadi saat ini, membuat masyarakat merasa lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dasar Hukum Kesehatan ini akan membawa perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat.